Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 minggu terakhir ini saya sampaikan dari perumpamaan The Prodigal Father. Ya, jangan salah judul. Biasanya The Prodigal Son atau The Lost Sheep, The Lost Coin. Kuncinya adalah gembala yang baik, lalu bendahara yang baik, dan seorang bapak yang terlalu baik. Nah, kan saya sebutkan sebelumnya ada rebellious relationship. Itu kebanyakan daripada kita. Kedua, repentance, puji Tuhan. Tapi ada satu lagi tentang putra sulung, yaitu religion relationship. Kita lihat bagaimana tanda-tanda orang ada hubungannya itu religion relationship. Pernah saya sampaikan, religion terdiri dari kata Latin, re itu kembali, ligare. Ligare itu kembali kepada bondage. Dan saya sampaikan ketika kita mengalami yaitu rebellious relationship, kita mengalami GSR, yaitu guilt, rasa bersalah, ya, lalu shame, malu, dan satu lagi rejection, sebetulnya penolakan. Mother Teresa yang mengurusi orang-orang sakit sampai meninggal, dia berkata, the deepest hurt, luka terdalam itu adalah rejection. Tidak ada pada kita yang hampir tidak pernah mengalami rejection ataupun abandonment. Tetapi putra sulung ini ada di dalam rumah. Sudah dalam rumah. Saya perhatikan tanda orang dikuasai oleh roh agamawi ini. Tidak tahu terima kasih, saudara. Tidak ngerti apa artinya itu kasih karunia. Dia punya semuanya. Dia punya authority. Dia punya akses. Dan dia punya nama bapaknya. Tapi dia menuduh bapaknya. Belum pernah engkau memberikan kepadaku seekor anak kambing untuk aku bersuka cita. Aku melayani engkau, melayani di sana, slaving for you. Bukan cuma jadi orang upahan, tapi jadi budak. Aku memperbudak diriku bagimu. Tetapi engkau belum pernah memberi. Tanda daripada religious spirit adalah do, untuk mengalami sesuatu. Di dalam hubungan bapak dan anak itu done. Apa yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Bukan do. Oh, kamu doanya kurang manjang. Sering kan kalian dengar itu? Banyak doa, banyak berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. No. Doa itu relationship. Bagaimana hubunganmu dengan dia? Ingat ya, secara guyon Gus Dur berkata, yang paling dekat itu orang Kristen. Sebab manggil Bapak. Ya, saya ingat itu. Beliau itu luar biasa, saya kagum sama Gus Dur itu, saudara ya. Tetapi itulah, anak sulung ini tidak menghargai statusnya sebagai putra sang bapak. Dia punya akses. Nah, apa yang aku punya, kamu punya. Bukankah kita patut bersuka cita? Tanda orang agamawi itu tidak ada sukacita. Dia selalu lihat orang lain, saya lebih hebat dari dia. Saya baca Alkitab lebih banyak. Saya lebih banyak mendengarkan seminar-seminar. Merasa dirinya lebih. Seperti anak sulung itu persis. Dan dia, kita lihat di sini, tidak ada terima kasihnya, tidak ada ucapan syukurnya. Dia ada di dalam rumah. Dia punya akses. Nah, kamu punya akses. Kamu mau lembu yang terbaik, silakan. Kenapa? Lembu Tambun itu dia pikir hanya untuk dia. Soal kepantasan sulit diterapkan pada kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata, eksklusif club satu-satunya di dunia yang berdasarkan ketidakpantasan is the Church of Jesus Christ. Betul, saudara. Kalau kita tahu kita ini pantas, berarti kita belum mengalami kasih karunia Tuhan. Hidup saya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Sebab saudaraku, saya tidak terkena religion relationship. Yang ada repentance relationship. Mengucap syukur pada Bapa. Kiranya Anda yang mendengar ini semua tidak terkena imbas roh agamawi. God bless you. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita belajar bersyukur, mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pagi ini saya akan sharing tentang di dalam Alkitab mengatakan bahwa di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Sekarang sudah waktunya gereja Tuhan untuk menyembah kepada Bapa dengan pujian penyembahan kita kepada Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini penting, saudara. Di dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki yang demikian. Saya percaya kemarin kita sudah ikut ya, para tim profetik ya. Saya mau tanya, mereka yang kemarin ikut seminar pujian penyembahan yang diadakan di Rock Rim, khusus di dalam WL, yang hadir 700 lebih. Dari kita yang ikut, tolong lambaikan tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tim profetik. Inilah waktunya penyembah benar di dalam roh dan penyembahan. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Nah, saya akan sharing tentang bagaimana kita bisa menyembah Bapa yang berkenan kepada Bapa. Itu penyembahan yang bagaimana? Bagaimana kita menyembah yang benar? Bagaimana yang dikehendaki Bapa? Bagaimana kita boleh berkenan kepada Tuhan? Ini penyembah benar di dalam roh dan kebenaran. Itu yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus. Nah, saya ingin sharing sedikit sifat Bapa. Sebelum kita bagaimana bisa berkenan kepada Bapa, kita harus tahu karakter Bapa kita. Bapa itu modelnya bagaimana? Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Bapa kita? Kalau kita tidak tahu kesukaan Bapa kita. Kita harus paham kehendak Bapa di dalam kita. Makanya baru kita bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada haleluya. Amin. Yang pertama, mungkin tim multimedia bisa bantu ketik ya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Bapak kita itu baik. Bapak itu baik bukan berarti Bapak tidak akan pernah marah. Sudah. Bapak itu baik sama anaknya. Tapi bukan berarti Bapak tidak pernah marah. Karena Alkitab katakan dengan jelas, barang siapa yang kukasihi dan kuterima sebagai anak, aku akan menegur dan menghajar dia. Yang setuju katakan amin. Anak itu dihajar. Bapak itu mengajar kita. Supaya kita mengerti tujuan Bapak kepada kita.
menghajar. Bukan saja ditegur, tapi dihajar, didisiplin. Itulah anak yang dikasihi Tuhan. Saudara siap dihajar Tuhan? Ada amin? Pasti dihajar. Saya sebagai orang tua, anak saya tidak mengerti maunya bapaknya, pasti kuhajar. Dari sejak kecil, saya ajar anak-anak. Itu anak-anak tuh maunya gini loh, memaksakan kehendak kepada bapaknya. Kami biasa dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, itu ibu kita tahu itu. Pelayanannya, anaknya tidur di belakang, kita dulu sama-sama di Hotel Sahid ya. Puji Tuhan dengan beberapa rekan. Nah saudaraku, kalau kita pergi ke mall, anak tuh langsung terhambur mencari kesukaannya masing-masing. Dia enggak tahu kalau bapaknya punya uang atau tidak. Pokoknya gitu ya. Terhambur. Minta ini. Anak saya bilangin, itu tidak penting nanti ya. Kalau memang ada berkat, kita beli. Pertama sudah langsung saudara. Saya sepakat dengan istri. Jangan kasih. Kalau dia demo, justru kita harus mendisiplin. Kalau demo diikuti, anak maunya sendiri. Ada amin? Ini tidak ada mimbar, jadi saya agak kesulitan naruh. Tidak ada ya, tidak apa-apa. Jadi, sepakat. Nangis, saya pakai jurus 2 jari. Saudara. Pakai jurus 2 jari. Ini anak-anak saya. Langsung, mau minta atau mau nurut papa? Oh ya Pak, sudah Pak. Mulai sejak itu, anak saya kalau minta sesuatu, kalau bapaknya bilang tidak, dia tidak akan paksakan kehendaknya. Cuma jangan sampai kebablas. Sampai anak saya itu tidak berani minta. Nah ini kan repot. Nah, bapak itu baik, mengasihi anaknya, tetapi menghajar, mendisiplin. Karena barang siapa yang dikasihi, itu dihajar dan ditegur. Jadi saudara kalau dihajar Tuhan, kalau ditegur oleh Tuhan, bersyukur karena saudara diterima oleh Tuhan. Ada amin? Kalau tidak diterima, dibiar-biarin. Coba, ada yang suka ngurusin anak tetangga? Enggak pernah kan? Anak tetangga mau nakal, mau apa, coba anak ini nakal. Ya udah, diam aja karena bukan anaknya. Betul? Begitu anaknya, langsung. Demikian juga Bapak kita di surga. Bapak kita itu baik, bukan berarti dia tidak pernah marah. Dia marah karena mengasihinya. Haleluya. Amin. Yang kedua, Tuhan itu benar-benar cinta. Cinta anaknya. Bapak itu sayang. Ada pujian. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau mengasihiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ada haleluya. Amin. Bapak itu sayang. Bapak itu cinta. Jangan ragu.
Sampai Tuhan berkata, Bapa dunia tahu yang memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Masakan engkau minta roti, dia kasih batu. Masakan engkau minta daging, dikasih ular. Enggak. Bapa dunia saja tahu memberi yang baik. Apalagi Bapa kita di surga. Kalau kita paham ini. Yang ketiga, Bapa itu setia. Setia kepada anaknya. Tidak ada Bapa tidak setia sama anaknya. Setia. Biarpun elek-elek, kata orang Jawa itu. Itu anakku. Setia. Coba. Kalau anak kita, terima kasih. Kasih banyak, Mas. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Haleluya. Bapa itu setia. Tidak ada PHK terhadap anaknya. Kalau bisa, Bapak itu menghendaki anaknya lebih sukses, lebih pintar, lebih dari semua. Hati Bapak itu yang dimiliki. Makanya kita belajar memahami Bapak kita di surga. Setia, dia tidak pernah lalai. Setia. Biarpun kita salah, tetap setia. Anak kita salah, tetap dia anaknya. Tidak ada pemecatan. Oh, nakal anak ini dibuang. Tidak ada itu. Kalau Bapak yang sehat. Kalau Bapak yang gila ya tidak tahu lagi. Saudara. Bapak yang normal sayang. Dan Bapak paling marah ketika anaknya dihina oleh orang lain. Betul enggak? Bapaknya tidak terima. Apalagi kalau anaknya dimarahin sama orang lain. Pasti mendidih hati Bapak. Makanya saudara, kenapa mertua dengan menantu tidak cocok? Karena apa? Karena menantu tidak tahu bagaimana menyenangkan hati orang tuanya. Mertuanya. Anak di rumah disayang-sayang sama papa mamanya. Menantunya galak. Anaknya dibentak-bentak di depan papanya, mamanya. Menantu kurang ajar. Pasti marah itu bapaknya. Betul enggak? Anakku timang-timang, baik-baik. Kamu hina. Kamu aniaya. Wah, enggak terima saudara. Makanya kenapa menantu dengan mertua tidak cocok? Karena melihat. Pikirnya mereka bertengkar, tidak apa-apa. Tapi orang tua nggak terima. Makanya anak-anak tinggalkan ayah ibu dan bersatu dengan istri. Supaya tidak dilihat, saudara. Anak-anak yang bijaksana jangan bertengkar di depan orang tuamu. Apalagi di mertuamu. Pasti langsung blacklist, saudara. Haleluya. Bapak itu setia. Dan yang keempat, Bapak itu yang keempat, Bapak mengerjakan segala sesuatu maunya bersama-sama anaknya.
anaknya, bersama-sama anaknya, bersama anak-anak. Saya tidak pernah lupa itu, papa saya itu suka nukang-nukang di rumah gitu. Saya selalu dipanggil, Benyamin, ambil palu. Saya ambil paku. Saya lihat di bapak saya kerja. Pak. Ambil gergaji. Saya ambil gergaji. Mau bersama-sama. Bapak kita di surga juga mau bersama-sama anaknya untuk menegakkan kerajaannya di atas bumi ini. Makanya diajar dalam doa Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bapak ingin bekerja sama, saudara. Bapak tidak mau jalan sendiri. Bapak ingin berjalan bersama anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Bapak tidak mau sendiri, Bapak ingin bersama-sama. Bapak tidak mau. Nah, ini 4 hal ini sebagai kunci kita untuk mempercayai Bapak. Ada tadi sedikit yang lupa di poin ketiga itu tadi. Bapak itu setia kepada anaknya. Karena apa? Karena ada benih Bapak ada di dalam anaknya. Benih anak, ada benih Bapak di dalam anaknya. Jadi dia nggak bisa lepas, nggak bisa dicerai. Itu anak tetap anak. Tak bela sampai mati-mati. Ayo, berani saudara. Maki-maki anaknya saudara yang lain. Apalagi kena orang Madura, saudara. Tak todi sampean. Tahu ya, tak todi. Tidak ada yang tahu tak todi. Ini orang Jawa Timur. Langkai dulu mayatku sebelum kamu menghina anakku. Begitu Bapak itu. Karena ada benih. Saudara tahu, benih ilahi, yaitu Roh Kristus ada di dalam kita. Bapak itu setia karena ada Kristus di dalam kita. Jangan ragu, percayalah kepada Dia. Percaya penuh. Jangan bimbang ketika ada masalah. Jangan ragu. Baru saudara masuk penyembahan, baru saudara masuk pujian. Bukan kata-kata kosong, tapi saudara benar-benar memahami. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikianlah jiwaku mengasihi Tuhan. Nah, mulai masuk di sini, kita masuk dalam penyembahan kita. Bagaimana penyembahan? Mulai dengan pujian. Sifat Bapa adalah dipuji oleh anaknya. Bapak akan bangga kalau anaknya memuji bapaknya. Saudara, kita lihat di dalam Mazmur. Mazmur pasal 22 ayat 3. Padahal engkaulah Tuhan yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Gereja kalau ketika memuji Tuhan, gereja ketika mulai menyembah Tuhan, Tuhan bertakhta. Kita membangun takhta Tuhan, kemuliaan Tuhan turun. Oh, sudah tahu Bapak kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya pengertian. Bapak sayang, Bapak mengasihi, Bapak tidak mau berjalan sendiri, Bapak ingin bersama-sama kita. Bapak mengasihi karena ada benih ilahi, Roh Kristus, Roh anaknya ada pada kita. Bapak tidak pernah lupa ini.
Dia akan setia. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Yang setuju katakan amin. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama. Haleluya. 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 Ada amin. Terus belajar hari-hari kita menyembah Tuhan. Hari-hari kita belajar bersyukur. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, kita tahu Bapa senang kalau kita tahu berterima kasih. Senang dipuji. Ketika kita bersyukur, katakan Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya tetap selama-lamanya. Ditulis dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan Bani Asaf, Bani Yedutun, pemuji penyembah, menyaringkan suaranya. Berkata, bahwasanya kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan ditulis dalam Alkitab, yakni rumah Tuhan tiba-tiba penuh kemuliaan Tuhan. Penuh dengan hadirat Tuhan. Kalau Tuhan sudah hadir, saudara, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, selesai. Di mana Kristus hadir, yang sakit disembuhkan. Di mana 5 roti dan 2 ekor ikan yang tidak mungkin jadi mungkin memberi makan 5.000. Mujizat terjadi. Ketika kita mulai bersyukur. Ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Intinya saya bersyukur pada Tuhan. Tadi pagi, tadi malam, saya bersyukur. Terima kasih buat tim profetik. Tim musik yang sudah menyusun sampai malam. Terima kasih. Aku bersyukur buat hamba-hambamu yang melayani bersama-sama hambamu ini. Aku bersyukur buat jiwa-jiwa yang kau percayakan. Hadirat Tuhan membuat saya lega, membuat saya bisa menikmati kebaikan Tuhan. Yakni rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu kita, saudara. Gereja Tuhan itu rumah Tuhan. Ketika kita bersyukur, kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Selesai semuanya. Ketika kita bersyukur, mujizat terjadi. Mujizat terjadi, saudara. Beri kemuliaan bagi Dia. Yesus Kristus Tuhan namanya. Tuhan itu luar biasa. Saudara jangan pandang rendah pujian saudara. Saya percaya ketika saudara masuk di mall, saudara bergerak di dalam roh. Bayang-bayang saudara akan melawat orang-orang di sekitar. Orang sakit akan disembuhkan. Orang lumpuh akan berjalan. Ketika gereja Tuhan menyembah dengan benar. Penyembah Bapa dengan benar. Kemuliaan Bapa turun memenuhi gerejanya.
Oh, haleluya. Oh, haleluya. Lama syakabara lama Saya percaya, saudara, Rock NTP akan penuh kemuliaannya. Tuhan akan melipat gandakan. Tuhan akan membuat tanda-tanda mujizat. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya ketika penyembah-penyembah benar. Pujian tarian, gambus ceracap kecapi dinaikkan ke takhta Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun. Selesai. Haleluya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ada amin. Kemuliaan Tuhan turun. Saudara akan menghargai pengorbanan Kristus. Saudara akan taruh hidup saudara di mezbahnya. Kau akan hidup kudus. Kau tinggalkan kenikmatan dunia yang semuanya sia-sia. Kau akan hidup dalam kebenaran. Ketika roh kemuliaan Tuhan turun, gerejanya kudus bagi Tuhan. Saudara, saya terakhir ini Tuhan membawa saya untuk belajar memuji, menyembah. Di dalam khotbah-khotbah saya sekarang, bukan saya niru Pak Niko, sorry ya, bukan niru. Ini ada khusus dari Tuhan. Saya baca Alkitab, ketika Nabi Elisa, raja minta petunjuk kepada nabi ini. Elisa ngomong, carikan aku pemain kecapi. Ketika aku menyembah, maka Elisa, roh Tuhan menghinggapi, memenuhi Elisa. Lalu pesan-pesan Tuhan disampaikan. Pengkhotbah, Tuhan bicara khusus. Harus tahu memuji, harus tahu menyembah. Harus tahu hati Bapa. Bagaimana menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
supaya pesan-pesan Tuhan disampaikan kepada umatnya. Yang setuju katakan amin. Mulai menyembah. Saudara buka toko saudara. Mulai berkata terima kasih. Buat hari ini jangan ada lagi keluh kesah. Mulutnya ngomel, tidak pernah puas. Mulai bersyukur. Kalau pendapatan saudara hari ini kurang, tetap bersyukur. Kalau menghadapi masalah, saudara berkata terima kasih dengan masalah. Dan mujizat terjadi. Saya seringkali diingatkan masalah yang terjadi di dalam pelayanan. Mungkin saudara sudah sering dengar kesaksian ini, tapi mungkin ada beberapa yang enggak. Seorang hamba Tuhan baru lulus sekolah Alkitab. Dia akan ditugaskan sebagai misionari ke daerah pedalaman. Orangnya masih kanibal. Misionari di sana datang jadi babi guling. Pendeta seniornya enggak kasih tahu. Cuma ngomongnya gini, kamu hati-hati, banyak berdoa dan banyak bersyukur. Karena kunci bersyukur, kuasa Tuhan nyata dalam hidup. Kalau engkau tidak tahu bersyukur, kalau engkau banyak mengeluh, engkau akan dapat masalah dalam pelayanan. Pendeta muda ini berkata, ya, siap. Orangnya di sana garang. Tetapi kalau ketika kamu bersyukur, hadirat Tuhan mengubah yang garang pun. Singa pun, waktu Daniel diturunkan, singa binatang loh, yang tidak punya otak. Ketika Nabi Daniel bersyukur di situ, dilempar ke gua, singa-singa pun terkatup mulutnya. Haleluya, ada mujizat. Pendeta muda ini disuruh berangkat. Kasih duit, Pak, belanja ya. Kebutuhan kamu di sana. Karena daerah pedalaman, cari sabun, odol, persiapan untuk 3 bulan kamu di sana. Belanja. Waktu dia lagi belanja, sukacita. Motornya terpleset, saudara. Maaf bicara, waktu dia terpleset, dia terlempar. Giginya diparut dengan aspal. Rontok semua. Pendeta senior gitu. Masih tetap bersyukur kamu? Siapa pendeta? Saya tetap bersyukur. Giginya rontok. Bagaimana kalau hamba Tuhan mau khotbah, kalau giginya enggak ada, suaranya bisa. Dia bersyukur, tetap jalan berangkat, saudara. Karena bersyukur, akhirnya pendeta seniornya berkata, waktu itu zaman dulu belum canggih, masih pakai itu loh, tukang gigi, untuk bikin gigi palsu. Sekarang kan dokter ya. Kalau dulu toko gigi, ahli bikin gigi, pergi ke ahli bikin gigi, bikinkan gigi palsu, terpasang, ganteng lagi dia. Berangkat dia ke daerah pedalaman. Waktu dia perahunya mulai bersandar di pantai kepala suku, sudah dapat info ada misionari akan datang. Mereka menjemput
misionari ini. Apa yang jadi? Kepala suku lihat, waduh, baru lulus sekolah Alkitab, mau pelayanan doa puasa 7 hari 7 malam ini hamba Tuhan. Badannya kurus. Waktu lihat kurus gini, kepala suku bilang, jangan diapa-apakan dulu. Kurus, biarkan dia dijamu dulu biar gemuk. Nanti kalau udah gemuk, jadikan babi guling. Udah disambut, dikasih makan yang banyak, enak. Dia heran. Pendeta senior saya ngomongnya orangnya garang-garang, ternyata orangnya baik-baik semua di sini. Saya dijamu, makan pagi, makan siang, makan malam. Waduh, dalam waktu 2 minggu, saudara, bengkak badannya. Masuklah info kepala suku. Kepala suku, misionari sudah siap dijadikan babi guling. Masuk rapat mereka, meeting. Usul kepala suku, jangan diapa-apakan, biarkan dia mandi dulu di sungai. Selesai dimandi, baru kita tangkap. Jadi tidak usah repot nguci dagingnya lagi. Kita tangkap, kita jadikan babi guling. Wah, usulmu bagus. Kalau gitu, mari besok pagi-pagi. Biasa pendeta, karena di daerah nggak mandi di sungai. Saya juga pernah pelayanan di daerah, saudara, di Ambon, di Waisari, pedalaman, saudara. Di Sumatera, mandi di sungai, saudara. Nah, ini pendeta muda ini mandi di sungai, nah, karena giginya palsu, itu dikepung, saudara. Dilepas giginya, disikat. Lah orang primitif lihat lepas gigi dan dipasang lagi, pikir, ilmu apa dia ini? Lapor kepala suku, orang ini punya ilmu melepas gigi dan memasangnya lagi. Dan apa yang jadi, saudara? Lapor kepala suku, orang ini punya ilmu. Kepala suku kan nggak bisa lepas gigi, nggak bisa pasang lagi kan? Ini punya ilmu hebat. Kita belajar dulu, kata kepala suku. Jangan diapa-apakan. Singkat ceritanya, satu kampung itu belajar Injil dan bertobat. Semuanya diselamatkan. Haleluya. Ketika kita mulai bersyukur apa yang Tuhan beri, walaupun kita dipindah sana, dipindah sini, kita bersyukur. Khususnya bagian angkat-angkat alat. Haleluya. Renaldo, kau tetap bersyukur. Aim, kau tetap bersyukur. Haleluya. Aim, Renaldo, haleluya. Mana senyummu, Renaldo? Ketika dia bersyukur, saya percaya gedung yang disediakan Ibu Nova di samping sana, ya, nanti segera finishing 1000 jemaat. Haleluya. Pujilah dia. Ketika saya mulai memuji menyembah Tuhan, pewahyuan itu turun. Jadi jangan heran kalau saya mulai memuji Tuhan, tunggu ilham, khotbahnya terhenti, nggak apa-apa. Roh Kudus, karena kita tidak mau belajar pengetahuan kita udah banyak. Yang penting sekarang bagaimana Kristus di dalam kita. Satu kampung bertobat. Kalau saudara sekarang tidak enak, tetap bersyukur. Ada rencana Tuhan yang besar di Rock MTB ini. Ada haleluya. Haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan baik. Akhirnya singkat ceritanya 3 bulan kemudian sudah dia pendeta muda mau kembali ke kota. Satu kampung bertobat, reuni. Waktu reuni, biasa kata sambutan, ucapan perpisahan disampaikan. Setelah bicara-bicara, lalu kepala suku ngomong, terima kasih Bapak Pendeta. Cuma ada satu yang Pak Pendeta belum ajarkan kami. Loh, dari
dari Kejadian sampai waktu sudah saya khotbahkan kan. Ada satu loh. Apa? Itu loh. Apa? Melepas gigi dan memasangnya lagi. Terus kepala suku ini terbuka. Sebetulnya kami dulu ini kanibal. Tapi setelah mengenal Kristus, kami tidak makan manusia lagi. Karena Pak Pendeta bawa ilmu melepas gigi dan memasangnya lagi. Sehingga Pak Pendeta tidak dijadikan babi guling. Pendeta itu nangis. Waktu dia nangis berkata, aku tahu Tuhan sekarang. Kenapa aku harus dilempar di aspal? Kenapa gigiku harus dihancurkan? Aku berterima kasih buat itu Tuhan. Kalau aku datang dengan gigi asli, saya sudah jadi babi guling. Ada haleluya. Berapa banyak hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ending-endingnya kita sadar. Tuhan, kalau aku udah ngadepi masalah itu, mungkin aku sudah terlalu jauh dari Engkau. Tapi dengan peristiwa itu, aku diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa bersyukur dengan semua. Naikkan pujian penyembahanmu kepada Sang Raja. Masalahmu mungkin banyak, pergumulanmu mungkin belum selesai. Percayalah, Allah bertata di atas puji-pujian. Bapak kita ini baik, tapi dia juga bukan berarti tidak pernah marah. Bapak itu setia. Bapak itu cinta karena ada benih ilahi di dalam kita. Dan Bapak ingin bekerja sama. Kerjasamanya apa? Cukup naikkan pujian syukur. Karena Tuhan tidak bisa menyembah, tidak bisa memuji dirinya. Gerejanya, pujilah Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam hati. Sambil kita masuk, mempersiapkan perjamuan.